Oke guys, jadi kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku ke salah satu gunung yang biasa orang sebut dengan julukan Gunung Sejuta Umat, atau salah satu gunung yang paling cocok didaki oleh pemula. Selamat menikmati perjalanan aku di Gunung Prau, part ketiga. Halo, good morning. Jadi pagi ini aku baru bangun. Sekarang udah jam 6. Jadi pagi ini kita bakalan explore dan nyantai-nyantai di Gunung Prau. Habis itu masak. Habis itu ya santai-santai, karena Gunung Prau itu digunakan untuk bersantai. Nanti kita lihat aja, oke? Kita kumpulin nyawa dulu, ngahuleng dulu. Habis itu baru kita jos. Kita menyapa-nyapa warga-warga tadi malam dulu. Kak Indah, gimana perasaannya? Seru. Sangat-sangat happy ya. Happy karena kita banyak membahas hal-hal yang menyenangkan selagi trip. Yoi, karena bareng gunung Eja. itu ini lebih nikmat itu Buat deep talk. ya deep talk, terus cerita-cerita tentang live update lah ya, karena udah lama nggak ketemu gitu ya. Gak bisa, sorry gak bisa ditahan ya ketawa. Dan juga apa itu sambil menikmati view gitu kan. Dan tadi malam juga kita makan bakso ya, Makan baksonya bakso bikinan Amuman. Muman sama Eja. Yoi. Keren banget. Nanti abis ini kita tunggu lagi makanannya apa ya. Sabar, Pasti akan sabar, dikasih yang sabar. terbaik sesuai request Anda. Tongseng. Boleh di-spill nggak? Yoi, boleh tongseng. Aku menunggu. Yoi. Nah tadi pagi tuh Kak Indah baru bangun tidur langsung kemana? Dari Ke sana. Dan FYI Gunung Prau itu banyak banget sinyal guys. Tadi tapi di beberapa spot ya. Tadi Di pakai kartu apa Kak? Tadi Telkomsel dapat, Telkomsel dapat, XL dapat. XL dapat, Terus katanya Teri juga dapat. Tri juga dapat. Jadi enak banget. Tapi Telkomsel sama XL hilang-hilang timbul kan. Iya. Dan harus sabar dan Harus harus tuh. sabar. Kayak orang-orang di sana tuh lagi nungguin sinyal tuh. Emang harus sabar. Yoi. Kalau kita selain butuh healing, tapi pekerjaan juga menunggu. Yo, kan? jadi harus ini ya, balance ya. Iya. Jadi pengeluaran sama pemasukan harus sama-sama dijaga gitu ya. Tuh. Karena itu penting. Penting, karena udah punya anak kan. Jadi 3 lagi. ya kita realistis aja ya kan. Bayar uang sekolah mahal. guys. Nah, Itu nggak- jadi kalau mau punya anak harus mempersiapkan dulu uang sekolahnya dan lain-lain gitu kan. Jangan punya anak dulu Iya, gitu kan. Harus dipikirkan. Nah, step by stepnya gitu kan. Harus semangat. Ejak, kapan punya anak? Nah, ini dia. Iya, itu cara kasih. Nah, ini adalah suasana pagi di Gunung Prau. Dan FYI, ini tuh kalau cerah, tadi tuh kelihatan, itu kembang tuh di situ tuh. Di sini Sindoro, di belakangnya apa? Sumbing. Nah, di situ sunrise camp, kita tuh ngecampnya agak ke sini, ke kanan ini, karena di sini tuh area yang agak-agak bersih gitu. Maksudnya bersih itu jarang orang ngecamp dan clear. Nah, biasanya tuh orang-orang ngecamp banyak di sunrise camp atau di atas sana atau di sana. Nah, jadi kita ngecampnya di sini. Mantap. Nah, lihat. Anak-anak Gen Z. Entah nggak? Jadi orang-orang tuh sekarang ke gunung selain menikmati pemandangan juga harus TikTok kan bro. TikTok kan, bro. In this moment it rains of my most coveted dreams. When I close my eyes and will that I Jadi kali ini kita mau masak-masak ya guys, seperti biasa. Kita nggak ke puncak karena sepertinya mager ya. Karena kemarin kita udah ngelewatin puncak. Jadi ya udah nggak usah lewat puncak-puncak lagi ya kan ya. Jadi sekarang kita enjoy the moment aja di sini. Kita masak-masak bersama Amumin. Amumin. Ya. Ini ada buah-buahan. Nah, terus kita mau bikin apa ini? Kita mau bikin buat cemil-cemilan. Kita Cemil-cemilan cemilun dulu ya. cemilan dulu. Yuk, bikin es buah. Pakai santan, pakai Agak buah-buahan nyantai yang kan lain. di sini kita. Nyantai dong. Nggak ada yang diburu-buruin. Karena rencananya itu nanti kita tuh turunnya pakai ini, lewat Patak Banteng lintas. Aturannya kemarin memang pengen turun Dorowati, terus naik Dorowati, turun Dorowati. Nah, ternyata kayak mager ya kayaknya. Ya udah turun Patak Banteng aja, habis itu naik ojek, karena sejatinya lebih enak kita menikmati di sini daripada ini. Karena kalau turun lewat sana tuh nanti lumayan jauh lagi kan. Jadi udah kita nyantai dulu aja. Kita turun lewat Patak Banteng, habis itu kita naik ojek. Ini apa, Muman?
Nah, bikin apa coba ini kita? Bikin apa ayo? Nanti ada di kelanjutannya. Iya. Orang kan pasti nonton juga, bilang aja sih. Bikin apa? Bikin cilok. Bikin cilok. Nah, jadi bikin cilok tuh kayak gini guys. Jadi tepungnya itu sama air digabung, dimasak sampai pakai api kecil ya. Api kecil. Tuh. Terus ininya. Jadi itunya harus diaduk terus biar apa? Biar Biur. biur. Dan harus dipegangin sama Eko. Wih. Biar apa tuh? Biar in frame. Wih. Iya lagi, Bini lu sekali ngomong bener. bener lagi. Nah, kalian tau nggak di saat orang-orang masak gini tugas Mas Adit ngapain? Ngabisin kan? Tester. Mau bayar berapa? Biar berkah. Enaknya diadukin langsung pakai tangan guys. Langsung pakai tangan aja nih, boleh. Boleh. Minyakin dulu ya tangannya. Kan Ya. hati-hati itunya agak panas. Kasih tapi. minyak nggak? Aduh, nyambung lagi. Cherry popsicle right under the lights. Just take a bite. Sugar rush in the wind feels so alive that I could. Di sini kita bagi-bagi tugas. Ada yang motong daging, ada yang giling cabe. Pokoknya bagi-bagi tugas lah. Kayak ibu-ibu yang masak-masak di hajatan gitu. Sambil masak-masak, sambil ngegosip. Nah, di situ tuh biasanya terjadi pertukaran informasi. Pokoknya ini adalah part paling seru kalau di gunung. Jadi kayak sambil masak, sambil gosip gitu. Nggak tahu apa aja digosipin. Canda ya guys. I never thought I'd be so happy. Nah, jadi dari tadi itu kan Mas Adit marah gara-gara videonya. Gara-gara ini tongsengnya aku aduk-aduk terus. Dia mau ngambil video, ininya aku goyang-goyang terus kan. Nah, sekarang mau aku goyang lagi. Gak lucu lagi. Every inch of you like it's a mile. When I'm holding your hand, I might have a big smile. I'm so happy. I'm so happy. Double safety nyimpen telur. Jadi udah pakai tempat telur, dibungkusin plastik kecil-kecil satu. Jadi kalau pecah aman. Ya bumbu apa? Enggak ada, euy. Ini aja mecin. Micin aja kali ya. Nah, sekarang sembari Amuman masih masak cilok, aku mau packing dulu karena kami bakalan langsung turun habis makan. Dan nanti kami bakalan turunnya itu lewat Patak Banteng, nggak lewat Ndorowati, karena kalau Ndorowati balik lagi kan lumayan, dan kalau Patak Banteng itu cepet banget. Dan kata itu Patak Banteng ada jalur baru. Nah, kita mau nyobain jalur barunya itu biar dapat sensasi yang berbeda juga. Dan dari sana nanti kita akan naik ojek. Pokoknya kita mau nyantai-nyantai, kita menikmati Dieng. Pokoknya enjoy lah, menikmati. Dan besok subuh kita bakal langsung lanjut lagi ke gunung berikutnya. Oh, itu Udah ada bus nah, semuanya aja. tadi udah bikin semuanya. cilok kan. Terus sekarang sok. kita bikin lanjut yang kita potong tadi, tongseng sapi. Ini real sapi ya guys. Real sapi ya. Jauh-jauh kita belinya kemarin ke Batur ya. Batur ini jauh-jauh. Batur Bali ya. Gunung Batur. Nah, ini dia sudah jadi. Nah, kenapa kita masak tongseng? Karena itu sesuai requestnya Kak Indah kemarin. Jadi kita tuh tiap naik gunung tanyain sama teman-teman tuh mau makan apa, mau dimasakin apa. Jadi kita masakin sesuai requestnya mereka biar mereka itu ketagihan lagi naik gunung, guys. Nih, nggak ada yang nggak bisa kita masak di gunung tuh. Oke, insya Allah selagi bisa kita gas. Kalau nggak bisa ya nggak usah digas. Wow. Oke, sekarang semua makanannya sudah jadi. Ini ada telur, terus ada tongseng nih. Nih kita aduk-aduk ya. Ini hasil request Kak Indah. Terus ada nasi tuh. Nah, terus di sini ada avocado koko sama cincau. Es teler. Best Amuman. Halo, Bes Eja. Best. Mantap, cus. Best, cus. Selamat menikmati warga-warga. Selamat menikmati, selamat makan. Cus ngeng. Setelah selesai masak, kita langsung aja menyantap makanan yang kita masak dan bikin bersama-sama tadi. Seru banget rasanya.
ketika kita semua ngikutin prosesnya. Mulai dari motong-motong bareng, masukin per bumbu-bumbuannya bareng, terus dimakan bareng-bareng lagi. Anjay. Salah satu yang bikin makanan ini jadi enak adalah kita itu masaknya nggak sekedar masak, tapi masaknya itu pakai cinta. Anjay. Apa sih? Dan salah satu sesi paling seru ketika makanan kita udah habis adalah kita bertukar cerita lagi. Cerita tentang pengalaman dan kisah hidup masing-masing. Entah itu dari segi percintaan, kerjaan, keluarga, dan lain-lain. Pokoknya semuanya dapat giliran. Lah buat cerita masing-masing. Seru pol pokoknya. Halo guys, sekarang hujannya udah teduh. Jadi tadi tuh kami nggak sempat ngerekam karena kami tuh asik cerita-cerita, main ini. Pokoknya sharing-sharing lah, karena tadi tuh hujan deres dan kita nggak bisa pulang-pulang karena hujannya memang sederes itu. Dan alhamdulillah sekarang hujan udah teduh. Sekarang 14.21, kita langsung gas turun menuju ke Patak Banteng sana. Kita lewat Sunrise Camp, habis dari Sunrise Camp baru kita naik ojek. Enggak dong, kita turun dulu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam paling lama, habis itu baru kita naik ojek. Seru ya? Seru banget. Kita tadi sempat main beberapa game buat ngisi waktu luang buat ini, nungguin reda juga. Tukar-tukar pengalaman lah ya, sharing-sharing, cerita-cerita bersama kawan-kawan. Gunung berikutnya yoi, apa ya? Yoi. Coba kalian tebak gunung berikutnya. Kemana lagi Amuman berikutnya? Masih banyak lah ya. Yo, ke base camp dulu intinya dan ngopi. Udah pengen kopi susu. Tuh, sampai-sampai tuh ngasih kalian, ini udah kosong, di sana udah kosong, sisa tenda kami doang. Karena kami nyantai, nggak apa-apa, jadi nggak ada yang diburu-buruin. Yang penting turun dengan selamat, nggak perlu maksa. Bukan begitu Amuman? Betul sekali. Yang penting momennya banyak. Yang penting banyak momen ya. Ya. Oh iya. Oke, let's go guys. Packing dulu. Nih kakinya, lihat. Ini berapa? 45 kan? 45. Ini 38, coba tingginya. Kayak bawa adek nggak sih Mas, bawa dia? Kayak bawa anak-anak. Tapi enak ngirit dia, kalau beli baju kan bahannya nggak habis banyak. Iya ya. Iya, dan murah kan, biasanya kids kan. Sangat murah. 300 malut. Baju kids tuh mahal ya. Emang iya? Mahal. Kan your kids. Your kids kan memang makanya yang mahal-mahal. Kita tertunda jadi turun jam 3. Tapi sambil nunggu, tadi kita main kartu dulu. Ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang tidur siang. Dan alhamdulillah sekarang kasih istirahat. Sekarang let's go, kita turun. Bismillah, semoga lancar sampai bawah. Ini dia orangnya. Oke, jadi guys. Jadi sekarang hujannya udah teduh. Sekarang kita mau langsung turun menuju ke Patak Banteng. Let's go. Setelah kurang lebih 2 jam nungguin hujan yang akhirnya reda, kita melanjutkan perjalanan turun melalui jalur Patak Banteng. Dan sebelum turun, kita menyempatkan sebentar untuk foto-foto dulu di Sunrise Camp. Karena Sunrise Camp ini adalah best spot buat foto-foto yang ada di Gunung Prau. Pokoknya semua orang tuh kalau mau foto pasti di sini. Dan biasanya itu pagi, kayak gini lah. Oke, akhirnya kita sampai di Sunrise Camp, tempat yang paling populer. Dan ini biasanya orang banyak banget foto-foto pagi-pagi di sini. Ini salah satu menjadi spot paling favorit. Nah, itu pelangnya. Di sini biasanya orang berebut-rebut karena ini adalah best view langsung mengarah ke Sindoro, Sumbing sama Gunung Kembang. Ini kita lagi foto-foto bentar. Habis itu kita langsung jos turun ke bawah. Itu Pak Sutri, kau udah satu udah enak banget ya? Iya kan? Tuh. Masya Allah. Oke, setelah puas foto-foto, konten-konten dan lain-lain, kita langsung go turun menuju ke jalur Patak Banteng. Dan FYI, kalau kalian lewat jalur Patak Banteng, itu harus sangat-sangat berhati-hati kalau habis hujan. Karena trek itu kebanyakan lumpur dan sangat-sangat licin.
Ini contohnya. Kalau kalian kepleset dikit aja udah, ya jatuh. Karena treknya bener-bener licin. Tuh harus berhati-hati ya guys. Oke guys, tips and tricksnya adalah kalau kalian lewat jalur yang seperti ini, kalian jangan lurus, tapi kalian serong jalannya kayak gini. Nah, jadi ini akan meminimalisir kalian untuk terpleset. Kalau kalian lurus tuh kan jeblos gitu kan. Nah itu kemungkinan besar kalian bisa kepleset. Tapi kalau kalian ini turun itu zigzag gini. Nah, jadi kayak ambil kiri, ambil kanan, ambil kiri, ambil kanan gitu. Ya Sanjay itu cakep banget sumpah. Pak Adit 1 langkah, aku 5 langkah. Hah? Masa ya? Jalan selangkah, aku 5 langkah ini. Nah, bedanya trek jalur Sindoro, Gunung Prau via Patak Banteng sama Ndorowati. Kalau Ndorowati itu agak muter. Dan trek itu masih kebanyakan hutan-hutan seperti trek gunung-gunung pada umumnya. Sedangkan Gunung Prau via Patak Banteng itu dia langsung jos ke atas dan kebanyakan tangga-tangga kayak gini. Tapi lebih cepat sampainya. Itu mangkas jarak kalau sini itu kurang lebih 1 jam bisa lah nyampe atas. Tapi kalau lewat Ndorowati itu bisa nyampe 3 jam apa 4 jam tergantung rute jalan kita. Tapi kembali lagi plus dan minusnya jalur Patak Banteng ini kalau hujan itu dia akan sangat-sangat licin. Tapi kalau kering dia akan sangat-sangat berdebu. Tapi dia sangat-sangat cepat. Jadi tergantung kalian mau nyobain jalur yang mana. Silahkan. Pilihan ada di kalian. Jalur ada kelebihan. Yoi, semua jalur itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau menurut aku untuk pertama kali kalian boleh nyobain dulu jalur Gunung Prau via Patak Banteng karena akan sangat-sangat cepat karena dia langsung sampai ke Sunrise Camp. Sedangkan si jalur Gunung Prau via Ndorowati itu muter dari bawah tuh kita ke puncak dulu, dari puncak baru ke Sunrise Camp. Jadi kembali ke kalian lagi mau nyobain yang mana. Tau nggak? Aku tuh kayak ngerasa ada yang beda gitu dengan jalur ini. Ternyata ini tuh memang jalur baru. Jadi melipir ke samping gini, samping sini. Dulu kan dari sana. Iya, dulu dari sana. Kayak ada yang beda gitu ya. Ternyata memang udah dibikin jalur baru sini. Tuh. Tapi jalur sini tuh kelebihannya view-nya lebih cakep. Tuh. Serius. Gunung Prau via Patak Banteng. Kalau abis hujan dan kalian lewat jalur barunya, itu akan sangat-sangat indah karena kalian akan melihat pemandangan dari Dieng dari atas tuh. Masya Allah, bagus banget. Allahu Akbar. Ini best banget loh view-nya loh. Karena habis hujan tuh keselimut kabut semua itu. Tapi kalau keselimut kabut kayak gini, biasanya kalau yang di bawah itu udah kabut semuanya, nggak ada apa-apa sama sekali. Kalian tuh kayak ada di dalam awan gitu. Makanya tuh Dieng tuh dikatakan kota hujan atau kota kabut. Kota tuh daerah ya. Dieng tuh kota atau kabupaten atau apa sih? Nama daerah kan ya. Nah, daerah yang berkabut gitu. Kayak semacam itulah. Nah, tuh view-nya tuh. Masya Allah, best banget. Gokil. Kali ini kita turunnya itu lewat jalur Patak Banteng. Tetapi kita agak melipir sedikit ke kanan karena ini tuh jalur yang baru. Pemandangan yang disuguhkan jalur baru ini sangat-sangat bagus. Tapi minusnya adalah jalurnya ini jadi sedikit jauh lebih memutar dan jalurnya menjadi lebih menanjak daripada jalur yang lama. Kayak jalurnya itu tangga-tangga, terus becek, terus hujan, terus ya kalian nikmati aja lah ya. Kalau saran dari aku, kalau kalian turun, mending kalian lewat jalur yang lama karena lebih cepat sampai. Serius. Tuh. Turun tuh emang harus benar-benar nginjak kayu-kayu ini karena kalau yang bagian sini itu lumpur semua tuh. Dan kayu juga licin, emang harus hey, bro, santai bro. Nah. Dan ternyata guys, jalur turun ini tuh bener-bener full tangga. Tuh, nggak ada dikasih ampun sama sekali ya. Sampai bawah tangga, coy. Masya Allah tuh.
Sini Jo. Tapi jujur ya, walaupun trek tadi beberapa ada yang tangga-tangga dan licin seperti itu, kalau soal view ini juara banget. Sumpah ini bagus. Memang mungkin treknya ada yang tangga-tangga, tapi cuma di beberapa spot doang. Dan nggak bisa aku ungkapkan pakai kata-kata, view-nya bagus banget, sumpah. Best. Tuh. Gokil. Nah, biasanya kalau kita naik gunung tuh, kadang di beberapa gunung kita menemukan burung yang selalu ngikutin pendaki kayak gini, atau coba untuk interaksi sama pendaki kayak semacam burung jalak gitu. Biasanya dia juga nunjukin jalan. Nah, ini aku lagi duduk sendiri sambil menikmati view. Terus tiba-tiba burungnya dari tadi nyamperin aku. Kayaknya mau kenalan. The Tongkels back in the track. Yoi bro, pemain inti di belakang ya. Pemain inti munculnya belakang. Kayaknya bener back on the track deh. Balik lagi bareng The Tongkels. Iya, yang kiri itu tuh. Kan sama gagaknya. Nah, jadi tembusnya tuh ke jalur yang di sini di pos 2. Kalau saran dari aku, mending kalian lewat jalur lama aja, karena lebih cepat sampainya. Jalur baru ini muter. Sudah banyak banget anak tangganya. Kalau aku merekomendasikan, mending kalian lewat jalur baru, jalur lama. Nih. Tuh nanti pokoknya tembusnya di yang pelang ini nih, sebelum warung pos 1. Tah. Tuh. Gunung Prau via Patak Banteng. Oke. Kita langsung turun naik ke bawah dan lihat teman-teman yang lain tau nggak ngapain. Seperti biasa tuh, kalau udah ketemu warung udah akan langsung mie. Nah, ini orang-orangnya nih langsung mie. Makan mie dulu. Jadi kita buru-buru turun ke bawah itu Buat mie. buat cari warung. Nih langsung double. Agak double. Oh nggak double, langsung double. Mie dulu 2 bos. Mie dulu bos. Nah, di bawah boleh makan mie ya? Boleh. Di atas nggak boleh. Di atas nggak boleh. Nggak Karena boleh. buat cemilan doang kan. Iya. Buat ngagetin. Oh gitu kan. Selamat makan. Setelah selesai makan mie, istirahat dan lain-lain, kita lanjut lagi turun. Dan ini adalah trek yang paling hoream. Tuh. Tangga, lumpur dan becek. Karena memang habis hujan, guys. Tuh. Jos. Ya jangan harap kalian kalau naik ke sini pas musim hujan bawa sepatu bersih-bersih, turunnya bersih ya. Jangan harap. Pasti akan lumpur. Setelah trek becek-becek tadi, kembali lagi ke trek tangga-tangga kayak gini. Ya Allah. Sekarang kita udah sampai di pos ojek. Kok bisa tiba-tiba kalian duluan? Oh iya dong. Aku terbang. Oh terbang. Kita melayang sedikit. Beda berapa coba? Gokil. 1 jam ada anjir bedanya. Gokil. Kalian pasti lurus kan, gak lewat belok kan? Enakan lurus sumpah dah. Kenapa kamu belok? Karena ngikut yang banyak. Kita nggak tahu. Jadilah yang berbeda aja. Benar. Nggak apa, yang penting udah nyobain guys. Nah dari sini kita bakal naik ojek sampai ke bawah. Saya bertemu di ojek. Ojek, dan kita akan langsung turun ke Alfamart. Ojeknya cuma ada 3 ya mas? Iya. Karena udah mulai sore dan mau malam ya. Iya. Udah nggak? Yang tunggu ada 6. Oh, Tapi yang 3 pada pulang. pada pulang ya. Jadi nanti langsir aja ya mas. Yang penting kabar. Nanti turun mobil saya naik. Yes. Nanti kita akan gantian.
Sesampainya di bawah, kita kumpul dulu di Alfamart sambil nungguin teman-teman yang lain pada datang dari ojek. Yang ikut 15 orang. Di atas banyak, masih banyak. 3. Lumayan dingin, Sekarang kita di Alfamart lagi nunggu jemputan. Satu-satu soalnya dijemputnya Pak Adit ya. Cus ngeng. Harus sabar. Suddenly there's been space for the end, but between you and me on the front porch, we're watching people walk by. I've spent my whole life wishing that things would just change. I never stayed in the same place, but something shifted inside. Oke, sekarang kita ada di Alfamart. Karena kita tuh sobat asam lambung ya, aku, Sipa, sama Kak Indah. Jadi kita tuh kalau makan tuh harus berbagi, saling mengingatkan dan selalu saling bawa obat masing-masing. Jadi perut tuh harus terisi terus. Karena kalau enggak ya, hoe. Makan, gak usah sosok ini. Pengen kopi. Dan kali ini kita baliknya itu dijemput sama bis atau semacam F, tapi besar. Tapi ini tuh bis. Tapi ya itulah pokoknya. Kalian lihat aja nanti sendiri ya. Jadi dikarenakan biar sat-sat keseng masa dia. Terima kasih banyak-banyak. Sampai bertemu lagi. Udah jangan lama-lama. Dah, hati. Yuk. Yuk. Masnya langsung ke kantor, nggak tahu besok-besok. Kalau ke Blembem kayaknya ikut sih, nggak tahu. Kabar-kabaran ya. Jadi sekarang kita bakalan lanjut ke penginapan pakai Elf. Dia pamit guys. Oh iya siap. Dia cabut. Jadi sampai ketemu di Jogja. Dah. See you. Nanti kabar-kabaran ya. Apa? Ikut kan? Iya. Oh ikut. Iyalah. Oh ya udah ayo. Ayo. Why did you try to kiss me that night when I said that I couldn't? Kita langsung aja bergegas balik ambil barang-barang ke penginapan yang lama. Asli, ini satu bis isinya kita dan barang-barang semua. Sempit banget, tapi seru. Why'd you leave a gift on my dresser, but not leave your name? Well, love, why not? And I know you look back tomorrow on today. Rewind, and regret every replay. And why do you hold yourself to the things that... Sehabis ambil barang-barang di penginapan yang lama, kita langsung aja menuju ke penginapan kita yang baru. Aku ditawarin untuk nginep di salah satu villa yang terkenal dan memiliki view bagus di Dieng. Namanya adalah Jolotundo Lodge. Oke, jadi singkat cerita tadi kita udah ngambilin barang karena kita bakalan pindah ke penginapan yang baru. Nah, ini kita naik bis, semua barang ditumpuk dan tadi Bella sama Mas Romi udah pamit duluan. Kita mereka nggak ikut untuk ke gunung besok dan sekarang kita lanjut lagi pakai bis. Asik. Ini kernetnya kernet baru ya Mas? Iya. Tadi kan nggak ada. Magang. Oh masih magang ya? Sampai lembur-lembur saya nih Mas. Waduh. Jam segini belum pulang-pulang. Nadanya bisa ya dia ya. Ada lah. Udah ngopi belum Mas? Belum Mas. Waduh. Makanya pengen ngopi. Pantes ini Mas, nggak kelihatan fresh. Fresh. Baru itu kantongnya awas, Mas. Hah? Kantongnya ada yang jamret nanti. Udah, ini teman-teman semua Mas jamret sini. Dapat. Lotusnya dia jamret juga ya? Makanya aku ingetin. Iya kan? Oke, sekarang kita sudah sampai di penginapan berikutnya. Ini nama... Coba kita tanya langsung sama si mas-masnya. Mas mau nanya, ini nama penginapannya apa? Jolotundo. Jolotundo. Ha-ha. Tepatnya di Dieng ya, dekat Dieng. Bukit apa Bang?
Skuter. Dekat sama Sumber Jalatunda. Dekat Sumber Jalatunda. Iya. Nanti kita review kamarnya ya. Oke. Ini dia. Ada 1 bangunan sama 2 bangunan tuh. Sini ada kolam renang juga. Oke, kita bakalan istirahat di sini malam ini. Nanti kita liatin isi dalamnya bagaimana. Nah, ini ada ruang tamunya. Terus ini ada TV gede, ada kaca. Di sini ada perdapur-dapuran duniawi. Oh, ini nembus ke samping tuh. Nah, terus di atas ada kasur lagi nih. Mari kita lihat ke atas. Nih. Dan dari atas tuh view-nya cakep banget. Langsung keluar tuh, karena ini kaca-kaca gitu, guys. Nah, kita lihat ke bawah lagi. Lihat ya. Nah, sini ada kamar mandi. Tuh. Ada kamar mandi. Dan di sini ada kamar. Kamarnya juga estetik banget, kaca gini. View-nya langsung keluar tuh. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang mau mencari penginapan atau villa-villa gitu di Dieng, kalian boleh nyobain Jolotundo Lodge. Oke guys, aku baru aja kelar mandi, beres-beres semuanya, dan nanti bakalan persiapan untuk ke gunung berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti perjalanan aku di Gunung Prau. Abis ini aku bakal lanjut lagi naik gunung di Jawa Tengah. Thank you, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe guys. Walking like a giant, break the rules so defined. Use caution, 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 caution. We gon' start a ride, I suggest you stay quiet. Use caution, 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 caution. This a marathon, running at a steady pace. Ain't no warm up, we just ace up, get to stepping. Ay, my feet don't follow suit, I'm mad in line when I pursue. All my dreams right in my reach, I bring out my whole crew. This that, pay this at your graduation celebration. Congratulations.